Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya doakan jika di antara teman-teman saya online saya saat ini ada yang kurang sehat atau bahkan sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, kali ini saya sedang merapikan meja rias. Ini aktivitas saya dimulai dari pagi hari, biasa aktivitas ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu-itu aja. Dan seperti ini, kita monoton mengerjakan pekerjaan rumah, setiap hari dibersihkan, tetapi tetap saja ya teman-teman, debunya itu tidak pernah juga hilang. Saya juga heran ya teman-teman, dari mana debu itu datang ya. Padahal rumah juga jarang dibuka pintunya, ventilasi udara juga kadang kita tutup juga sama kram-kram. Tapi tetap aja ya teman-teman, debu itu yang namanya kebawa angin mungkin ya. Jadi ada aja di meja rias ini. Padahal kamar juga bagian yang sangat rapat menurut saya teman-teman, karena kita menjaga agar nyamuk tidak masuk, pastinya ventilasinya kita tutup juga. Karena di kamar juga kan kita pakai AC biar udaranya keluar, tapi tetap saja teman-teman yang namanya debu itu nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba sudah banyak aja seperti itu. Mungkin teman-teman pun sama ya, kita yang namanya orang Indonesia, iklim kita sama, udaranya sama, ya jadi kemungkinan besar keadaan rumah pun kita sama ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini saya membersihkan buku-buku saya zaman kuliah ya teman-teman, dan juga ini waktu saya hamil anak pertama, panduan kehamilan. Saya membersihkan bagian mejanya dan juga nanti saya bersihkan bagian kosmetiknya. Selesai saya lap-lap semua, dari mulai cerminnya, bunga-bunga, mejanya, aksesoris yang ada di meja tersebut, dan juga make up saya. Ya itulah, ada parfum-parfum dan sebagainya ya teman-teman. Tempat make up, biasa kalau perempuan itu kan perintilan make upnya banyak ya teman-teman. Padahal saya ini tipe orang yang nggak suka dandan teman-teman. Nggak dandan aja segini ya teman-teman. Gimana kalau teman-teman yang pinter dandan, pasti akan lebih banyak lagi perintilan di meja riasnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itulah wanita, memang wanita cerminannya seperti itu, harus pandai menghias diri. Tetapi kalau saya tidak pandai berdandan, nah itulah kelemahan saya teman-teman. Saya bisa merawat rumah, anak, tapi kalau untuk urusan dandan terus terang saya nggak pinter teman-teman. Saya pakai cara blush on aja saya nggak bisa. Paling kalau saya pakai tuh aplikasi bedak itu, alas bedak, bedak padat atau tabur, kemudian spray wajah, lipstick, udah itu aja teman-teman. Saya juga jarang pakai yang namanya apa itu yang untuk di alis itu, ya pokoknya itulah ya teman-teman. Kalau orang yang nggak pinter dandan tuh nggak hafal teman-teman ya, bahasa-bahasa perintilan muka itu gitu, selain yang dasar-dasarnya aja. Nah kayak apa ya, oh iya maskara, eyeliner kayak gitu-gitu ya, pernah lah saya dengar gitu, tapi saya makainya nggak bisa teman-teman. Dan juga ribet ya kalau pakai kacamata, terus juga harus pakai maskara atau eyeliner gitu. Jadi menurut saya udah nggak usah, yang penting udah dibedakin, udah lipstikan, sudah cantik ya gitu. Nah ini hasil akhirnya teman-teman, meja rias saya yang sangat random ya teman-teman, apapun ada di situ. Masya Allah ya, perlengkapan perempuan nggak bisa dandan aja segini, gimana kalau yang pinter dandan ya, saya yakin pasti banyak perintilannya, dan lipstick pun lebih dari satu macam pastinya teman-teman ya. Nah itulah saya, beda ya, saya tuh memang, ya itulah saya. Intinya saya wanita yang tidak bisa dandan, udah intinya itu aja. Nah lanjut lagi teman-teman, ini kita sapu-sapu rumah dulu. Rumah nanti sudah selesai, baru kita lanjut masak teman-teman. Dan kebetulan hari ini rencananya saya mau ada acara parenting teman-teman. Nah mau ada acara peringatan Hari Guru. Sebetulnya ini video yang sudah dari hari Senin ya teman-teman, karena kebetulan baru diedit, jadi baru saya upload ke YouTube.
Oke teman-teman, dilanjut lagi. Ini kita sapu lagi dari kamar ya. Kamar ini tadi kan ada serpihan-serpihan dari debu-debu yang ada di meja rias. Dan juga kita bersihkan sampai ke kolong biar debu-debunya kena. Memang sih kurang maksimal ya teman-teman, karena kalau kita pakai tempat tidur ada dipannya itu otomatis susah untuk membersihkan bagian kolong teman-teman ya. Tapi ya diusahakan gimana pun caranya supaya kena, dan kalau bisa ngepelnya itu sampai benar-benar ke ujung gitu teman-teman, bahkan tangan tuh sampai masuk-masuk gitu, karena kalau enggak kita bersihkan rutin seperti itu takutnya malah menumpuk debu di dalam kamar, itu kan jadi penyakit ya teman-teman, seperti itu. Takutnya juga nyamuk. Nah apalagi zaman sekarang ya teman-teman, udah mulai musim hujan, kita hati-hati genangan air nanti menyebabkan nyamuk Aedes aegypti akan bertelur dan beranak pinak, akhirnya mengenai ke kita juga. Rajin-rajin bersih-bersih ya teman-teman, karena ini sudah mulai memasuki musim hujan. Ya musim itu ada plus dan ada minusnya juga ya teman-teman, cuma kita pandai-pandai mengantisipasi agar kita terhindar dari yang namanya gigitan nyamuk demam berdarah. Karena lebih rentan lagi kalau anak-anak kita yang digigit ya teman-teman. Nauzubillah ya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah ini saya sudah nyapu lagi teman-teman ya. Kita lanjut ya. Sedang di bagian ruang tamu. Kalau saya amati ruang tamu saya ini kejawa-jawaan banget ya teman-teman. Dari lantainya sampai ke kursinya dan juga kursi bantalnya. Sebetulnya ini bukan selera saya teman-teman, karena suami yang recommended jadi saya ikut aja. Sebenarnya ini menurut saya ini kurang pantas diaplikasikan di rumah orang muda ya teman-teman. Cuma ya sudahlah, saya orang yang nggak mau banyak argumen sama suami. Jadi ya sudahlah, walaupun saya nggak frekuensi dengan suami, berusaha untuk menerima. Yang penting saya rawat, saya rapihkan, dan juga tak gimana caranya supaya tampil cantik, udah gitu aja. Sebetulnya kalau dari hati saya nggak cocok teman-teman, tapi ya sudahlah. Baiklah teman-teman, aduh jadi curhat ya, maaf ya teman-teman. Ini kita lanjut lagi ke bagian teras. Dan karena tadi malam itu hujan deras sekali ya teman-teman, sebetulnya ini rencana mau ngepel, tapi situasi langitnya masih mendung teman-teman. Jadi daripada nanti sudah dipel kotor lagi, keluar masuk motor, jadi saya pikir-pikir 2 kali teman-teman, karena langitnya mendung ya teman-teman. Kalau habis hujan paginya cerah saya berani ngepel, karena insya Allah tanah kering dan nggak terlalu beresiko kotor ke lantai. Nah ini saya lanjut lagi, berhubung di depan itu banyak daun berguguran, daun mangga di depan rumah, kena angin hujan mungkin tadi malam ya teman-teman, jadi saya mau bersihkan dulu. Nah, udah selesai saya bersihkan, saya sapu, langsung saya masuk teman-teman. Nah, kebetulan ini bak sampah juga tadi malam diletakkan di dekat garasi mobil ya teman-teman, jadi kena basah dan kotor, mau saya bersihkan. Oke lah teman-teman ya, nyapu sudah selesai, rumah sudah rapi, karena saya di rumah sendiri, ini saya kunci pintu ya. Takutnya saya asik membersihkan rumah, ada orang yang masuk tidak kita kehendaki gitu teman-teman. Kalau tetangga sih masih is oke ya teman-teman, mungkin ada perlu, tapi kalau orang yang nggak kita kenalkan itu resiko gitu. Apalagi di perumahan saya teman-teman sekarang sedang marak-maraknya pencurian motor teman-teman. Jadi benar-benar harus waspada, dan saya itu kalau udah selesai nyapu, sudah semua berangkat, anak berangkat, pasti pagar saya kunci dan juga pintu rumah saya kunci, karena walaupun saya ada di dalam rumah, kalau saya sendiri saya agak takut ya teman-teman, walaupun siang juga, yang namanya kita mengantisipasi sebuah resiko gitu teman-teman. Nah ini oke teman-teman, lanjut ya, saya sedang di kamar mandi cuci kemoceng ya. Ini kemoceng waktu bersih-bersih itu juga masih kotor dan saya belum ini ya teman-teman, belum sempat bersihkan, ini baru kali ini saya bersihkan. Oke teman-teman, setelah bersih-bersih selesai, lanjut kita masak.
karena sebentar lagi kan saya mau acara ya, jadi saya harus satset teman-teman. Ini saya mau tumis kangkung biasa. Sayur favorit di rumah saya tuh kangkung teman-teman, yang bumbunya gampang, masaknya juga gampang. Cuma irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, juga kita aplikasikan dengan sauri. Kalau ada kecap ikan boleh dikasih kecap ikan biar rasanya tambah mantap, tapi garamnya jangan banyak-banyak teman-teman ya, karena kecap ikan itu asin gurih rasanya. Juga kaldu jamur. Nah, ini kangkungnya sudah kita masukkan, jangan lupa dikasih air, dan kalau saya kasih airnya itu setelah oseng bumbu ya teman-teman. Jadi nggak takut kebanyakan atau nggak takut kesedikitan, bisa diukur ya sama kita sendiri. Tapi kalau dikasih airnya pada saat kangkungnya udah dimasuki takut kebanjiran. Gitu teman-teman. Nah, ini masakan paling praktis tapi digemari oleh keluarga saya. Masaknya cuma sebentar ya teman-teman, dan mendung-mendung asik makan sama kangkung ya teman-teman. Habis itu bawaannya ngantuk kalau makan kangkung katanya teman-teman ya, padahal memang kalau perutnya kenyang pasti ngantuk. Speak aja ya, ada aja orang yang bilang gitu. Nah, ini saya mau bikin sambal ya teman-teman. Saya mau bikin sambal teri. Ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, terasi, kemiri, tomat. Nah, seperti ini nanti kita ulek jadi satu. Oke, teman-teman, saya ulek-ulek dulu ya. Ini pekerjaan yang sangat benar-benar berat menurut saya teman-teman. Untuk ngegenggam uleknya aja, tangan saya tuh capek teman-teman. Tambah lagi harus ngulek geraknya. Karena serba salah menurut saya teman-teman. Kalau misalnya pakai ini pun chopper, kadang kalau diairin suka banyak airnya, ribet. Jadi rasanya kurang sedap sebenarnya teman-teman. Cuma kalau lagi males sih kepake juga chopper ya. Oke teman-teman, ini saya goreng dulu terinya ya teman-teman. Tapi nggak terlalu garing teman-teman, setengah kering aja. Jangan lupa terinya dicuci dulu maksudnya teman-teman, jadi biar nggak terlalu asin. Karena kan tadi di itunya juga sudah ada terasi ya, biasanya terasi juga bikin asin gurih gitu. Enak sih teman-teman, cuma kan kalau terlalu banyak garam nanti jatuhnya jadi nggak enak gitu. Nah, ini juga saya udah oseng bumbunya. Jangan banyak-banyak kasih garam juga teman-teman ya, karena sudah ada terinya. Nah, ini udah siap diangkat teman-teman. Sebentar lagi selesai. Kita masak sebetulnya 3 item teman-teman. Cuma tadi goreng lelenya itu nggak sempet ke-shoot. Jadi saya lupa teman-teman. Ya udah, ini aja yang saya masak. Nah, sudah selesai, kita lalapan terong. Siap deh sarapan pagi, masak sudah selesai, rumah sudah rapi. Setelah ini baru kita siap-siap mau berangkat ke sekolah. Wah, nasinya sudah matang, alhamdulillah. Lagi ngebul-ngebulnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini saya sudah di sekolahnya De Arsya. Itu ketua parenting saya sedang memberikan sambutan dan juga memandu anak-anak karena kita mau menyanyikan lagu saya lupa. Kakiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi Bu Guru. Ya pokoknya gitulah lagunya ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, inilah situasi sekolahnya anak saya ya teman-teman. Nah, ini mereka sedang melihat video rekaman mereka waktu itu sebelum pelaksanaan. Kita disuruh rekaman di rumah masing-masing dengan lagu yang ditentukan setiap baitnya dari TKA dengan TKB juga playgroup. Baik teman-teman, cukup sekian, terima kasih.